Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai bagan partisipasi dan daftar checklist dalam evaluasi pembelajaran. Saya dengan Erna Susanti dengan NPM 2020 14 500032. Nama saya Muhammad Aditya Mukti dengan NPM 2020 14 5050. Saya dengan Agus Riono dengan NPM 2020 145 00070. Evaluasi non-tes. Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari kata evaluation yang artinya penilaian atau penaksiran. Dan secara istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui sesuatu objek dengan menggunakan suatu alat ukur dan dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Evaluasi non-tes merupakan salah satu teknik evaluasi selain tes yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perubahan tingkah laku dan perkembangan anak didik. Teknik evaluasi non-tes ini berarti melakukan penilaian dengan tanpa menggunakan suatu tes. Biasanya teknik ini digunakan untuk menilai kepribadian peserta didik yang meliputi sikap, sifat, tingkah laku, sifat sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan proses kegiatan pembelajaran dalam suatu pendidikan. Proses penilaian evaluasi pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah catatan perilaku harian. Tujuan dari pencatatan perilaku harian ini adalah untuk memperoleh bukti perilaku siswa secara tertulis yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi akhir. Catatan perilaku harian dilakukan secara berkala, misalnya 1 minggu sekali. Pendidikan perilaku seseorang peserta didik merupakan hal yang sangat penting karena hal ini merupakan implikasi dari hasil pembelajaran yang berupa perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku positif yang muncul seperti disiplin, tanggung jawab, setia kawan, jujur, bergotong royong, dan lain-lainnya. Adapun perilaku yang negatif seperti menyontek waktu ujian, bolos sekolah, mencoret-coret bangku, dan lain-lain. Yang kedua adalah laporan aktivitas di luar kelas. Lingkungan belajar bukan hanya terpaku di dalam kelas saja, akan tetapi di luar kelas pun dapat dijadikan tempat pembelajaran, seperti laboratorium, masjid, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Agar lingkungan luar sekolah dapat dijadikan tempat pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk melaporkan aktivitas mereka di luar kelas yang mendukung proses pembelajaran. Misalnya bagi siswa yang tengah mempelajari materi pendidikan agama Islam, dapat melaporkan kegiatan dalam mengikuti TPQ, keterangan mengikuti pengajian rutin, keterangan mengikuti pesantren kilat, dan sebagainya. Bagan partisipasi. Partisipasi peserta didik merupakan salah satu usaha memudahkan peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran. Kemauan untuk berpartisipasi dan keterlibatan dalam pembelajaran merupakan salah satu indikator seorang siswa dalam menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran. Selain untuk memudahkan siswa dalam memahami sebuah materi, keikutsertaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasa percaya diri, serta meningkatkan harga diri peserta didik. Untuk mengukur tingkat keikutsertaan siswa dalam proses pembelajaran, salah satu teknik evaluasi yang disebut dengan bagan partisipasi atau participation chart. Contoh bagan partisipan atau bagan partisipasi.
Bagan partisipasi merupakan salah satu bentuk teknik evaluasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan atau perkembangan peserta didik, yaitu melalui daftar keikutsertaan atau keaktifan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Formulir berbentuk bagan partisipasi digunakan untuk mengamati peserta didik pada saat diskusi. Di sini merupakan contoh penyusunan bagan partisipasi: mata pelajaran, topik, tanggal, dan juga waktu. Pada bagan di sini juga tertera nama-nama siswa dan juga kualitas keikutsertaannya. Apakah mereka sangat baik, baik, cukup, maupun kurang. Daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek berapapun kecilnya tetapi dianggap penting. Ada bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek, kemudian memberikan tanda centang pada tiap-tiap aspek tersebut sesuai dengan hasil penilaiannya. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa daftar cek merupakan salah satu bentuk penilaian yang berisi daftar-daftar perilaku atau kegiatan yang biasanya dilakukan seorang peserta didik. Kemudian guru menilainya dengan memberikan tanda centang terhadap aspek-aspek perilaku tersebut, sesuai dengan fakta yang ada pada diri peserta didik. Fungsi daftar cek dalam evaluasi belajar. Fungsi daftar cek dalam evaluasi belajar ada dua. Yang pertama, untuk memudahkan evaluator atau guru dalam mengumpulkan data, karena hanya memberikan tanda centang terhadap aspek tertentu, sehingga proses penilaian tidak banyak memakan waktu. Yang kedua, hasil data yang diperoleh bersifat mendalam, teliti, dan juga luas, karena item-item atau aspek-aspek yang akan dinilai telah disusun terlebih dahulu yang tentunya telah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada slide 8, saya akan menjelaskan tentang tujuan yang dapat dicapai daftar cek. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, untuk mengumpulkan data atau tujuan orientasi. Artinya, data yang dikumpulkan dapat menggambarkan tingkah laku, sifat, sikap kebiasaan, serta minat peserta didik dalam kehidupannya di lingkungan sekolah, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Artinya, data yang diperoleh mampu memberikan keterangan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran, sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat segera dilaksanakan. Di slide 9 ini terdapat contoh checklist. Nah, di sini ada contoh checklist tentang kebiasaan belajar. Nah, aspek yang dinilai itu seperti keaktifan dalam kelas, kegiatan diskusi, pengerjaan tugas, dan tanya jawab. Nah, skala penilaian itu di sini ada keterangan sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Dari kesimpulan yang telah dibacakan, berdasarkan penjelasan tentang teknik non-tes dalam evaluasi pembelajaran, guru atau evaluator semestinya tidak hanya menggunakan teknik tes saja dalam mengukur keberhasilan belajar siswa. Teknik non-tes ini terbukti sebagai teknik pengukuran atau pengumpulan data yang lebih detail dan komprehensif terhadap hasil belajar, sehingga data hasil pengukuran dapat digunakan oleh guru atau evaluator untuk mengevaluasi pembelajaran secara komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya ucapkan terima kasih.
Demikianlah isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon kami dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.